Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi akramana bi kitabih wa syarrafana bi khitabih wa addabana bi adabih wa ja'alana min ansarihi wa ahzabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Malam ini kita sudah sampai malam 17 Ramadan. Berarti puasa kita sudah 16 hari. Bagi orang yang memulainya hari Kamis, yang mulai hari Jumat, malam ini malam ke-16, yang mulai hari Sabtu, malam ini malam ke-14, yang mulai tadi siang, malam ini malam kedua. Mungkin sakit sehingga Buna baru merumpuk puasa. 17 Ramadan sudah kita maklum bersama, Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan malam 22 Ramadan. Ada yang 24 Ramadan. Ada yang 21 Ramadan. Tapi di Indonesia umumnya berpegang kepada pendapat ulama yang mengatakan nuzul Quran itu malam 17 Ramadan. Yang jelas Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, langit pertama. Itu sekaligus diturunkan 30 juz. Adapun turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berlangsung dalam waktu 23 tahun. 10 tahun Nabi di Mekah, 15 tahun di Madinah. Masa itulah turun Al-Quranul Karim. Ada yang sesuai dengan kasus, dengan peristiwa, ada yang tidak berkenaan dengan peristiwa. 23 tahun. Ayat yang terakhir Allah turunkan
Ada pendapat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ada pendapat ayat yang terakhir diturun wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, yang artinya takut olehmu akan hari di mana pada hari itu engkau dikembalikan kepada Allah. Ini kira-kira beberapa hari sebelum Nabi wafat diturunkan ayat ini. Jadi ayat al-yauma akmaltu menyatakan bahwa seluruh permasalahan yang menyangkut dengan syariat Rasulullah sudah selesai diturunkan semua. Sehingga hana musabah perkara api yang tinggal di dalam Al-Quran. Tidak ada satu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, andai kata cemeti saya jatuh di padang pasir, saya akan cari di dalam Al-Quran. Ya bahasa katanya, seandainya selinut lun red dalam padang pasir, sungguh lung sutet dalam Al-Quran merumpuk. Begitulah kira-kira tidak ada permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya kemampuan kita saja yang tidak bisa kita pahami di dalam Al-Quran. Contoh, misalnya Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atasmu, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan di atasmu akan bangkai. Gepeharum bangkai. Bangkai saboh binatang yang hanale nyawang dalam tubuh nyan bangkai. Mayat. Termasuk kita manusia. Kita manusia begitu nyawa keluar, nyan tubuh katanya gekun mayat. Punya jenazah, nyan kurunda. Jadinya beda. Tanya biasa ke mayatnya jenazah rekun. Padahal jenazah yang sesungguhnya itu adalah keranda tempat beduk mayat, nyan jenazah. Adapun tubuh yang kahanale nyawang yang gekun mayat. Mayat dalam bahasa kita bangkai. Jadi Allah mengatakan haram atasmu bangkai. Di sana tidak dijelaskan bangkai keluar nyawanya apakah dibunuh, keluar nyawanya apakah disembelih, keluar nyawanya dengan diburu, ditembak, tidak ada penjelasan. Ada nama kaitibnya nyawang haram pajuk nyan bahasa Al-Quran. Maka perlu pengetahuan-pengetahuan yang lain untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Sehingga bagaimana bangkai yang sesungguhnya, bangkai itu bagaimana? Apakah binatang yang halal dimakan, yang disembelih dengan sembelihan syara' itu disebut bangkai? Ada binatang yang tidak halal dimakan, disembelih, apakah halal makan? Tak beda. Tak drop monyet taboh, tak sia, tak pesiang, pujiat pajuh karena kata sia. Atau mana ipak le motor, hana tak sia li, tak pesiang aja, pujiat pajuh. Inilah pemahaman bahasa Al-Quran yang
butuh kepada pemahaman ilmu-ilmu yang lain. Maka para mujtahidlah imam-imam mazhab yang mampu memahami Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu harus dipahami daripada syair-syair orang Arab. Bahasa Arab yang tak peduk bahasanya payah tak bersabi dengan syair. Misalnya disebut oleh Allah orang-orang yang diceraikan oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dia harus menahan diri salasata quru, 3 quru. 3 quru itu putra quru kan. Nah, yang pegah haid, lega haid payah preh. Nah, yang pegah suci, lega suci payah preh. Lega sucinya kiban 4 mulai sucinya. Apakah ketika seorang suami melafadzkan lafaz cerainya, lalu besok dihitung masa sucinya? Nah, ini perlu pemahaman-pemahaman yang benar sehingga tidak salah perempuan beriddah ketika dia dicerai oleh suaminya. Nah, ini bahasa Al-Quran yang membutuhkan kepada pengetahuan-pengetahuan. Jadi kalau kita ambil contoh bahwa Al-Quran ini sama kayak resep dokter. Resep dokter itu yang mampu baca apoteker. Beta baca lagi dia. Cirit dia. Menyecirit. Kadang mati dia. Nah. Jadi jangan menganggap diri kita sudah bisa menterjemah Al-Quran lalu kita menganggap diri kita adalah ahli Al-Quran, menganggap kita ulama, memfatwakan hukum, padahal masih banyak 14 cabang ilmu lagi yang belum kita pahami untuk memahami satu kalimat Al-Quran. Yang kira-kira lagi lah. Jadi baik lagi orang yang undram resep dokter. Ada orang yang dikasih resep tidak beli obat dia rendam itu kertas itu. Di natira orang apa dominannya? Tiga mah, sijil. Potipluk sama terawih. Ya. Sakit dia dalam perut, berobat ke dokter, dokter nggak paham bahasa Aceh, bahasa Aceh kan cukup payah. Keh, yang beda dua. Tiga keh, yang beda. Waktu ditanya oleh dokter, bapak sakit apa? Dia jawab, sengkau dalam perut. Dokter bingung. Akhirnya dia tanya sama asistennya, apa itu sengkau? Asisten jawab, ikan lele dok. Masya Allah, terkejut dokter. Masya Allah, ikan lele, ya. Bingung, akibut lepui tu le ubat gelang itu le. Resep ubat gelang mungkinnya mati ke tengkol fikir. Nah, ini bapak minum 3 kali satu hari. Gupu aja rumah. Gendram aja. Tengah rumah. Ubat je. Oh, muka itu le lepu ya. Pegah tengkol dalam perut ke hijau. Nah. Yang maksudnya bahwa seharusnya dia ke apoteker. Nyo pakibanmu pompo try dulu. Begitulah kita memahami Al-Quran.
Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan fawailul musallin, celaka orang salat. Jok kesimpulan menyamunam beda semayang, celaka ada. Harus bawa sama ulamanya ki bampo mayanya. Bagaimana pemahaman ayat ini sehingga kita paham Al-Qur'an yang sebenarnya. At-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. 2 kali itu bermula-ulang, kita lihat tiga hinai rumah, kita lihat tiga tu kedai baru ke 2 ke. Atau kita lihat kah 2 ke, nyampi 2 ke anggap. Ini perlu pemahaman. Sehingga baru kita bisa mengambil hukum lagi nyola fai itu malu lagi nyawa kesimpulan. Ini sekarang banyak yang terjadi dalam masyarakat. Ada yang alasan saya emosi nggak bisa tahan, jadi tengah lun tu malu lun hana sadar. Maka payah datanya yang jadi tengah tu malu pun pungon. Mana ada orang lagi ketawa-ketawa langsung talak. Dengan kem-kem, dengan cimut-cimutnya kita lihat apa nena. Semuanya lagi marah, lagi emosi, dia talak. Talak pun bukan seperti Al-Quran. 1000 talak. Nah, uragam kita lihat ke rumah 1000 ke. Ada yang 3000. Ketika Ibnu Abbas ada orang yang talak istrinya 1000 talak. Datang kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, saya mentalak istri saya 1000. Bengeh Ibnu Abbas, mirah muka. Punya bahasa katanya, kurang ajar kau. Talak di dalam Al-Quran itu 3, bukan 1000. Jadi orang ini tanya, berapa jatuh talak saya? Talak kamu jatuh 3. 997 olok-olok kamu sama Quran. Nyata kita kurang ajakah dengan Allah? Ulok-ulokkah dengan Allah? Artinya Al-Quran itu tidak boleh diperolok-olok. Ini penting. Penting ini. Bapak-bapak bisa membuka tafsir Sawi Alal Jalalain. Di akhir sekali itu ditulis adab-adab baca Al-Quran. Di antaranya jangan menggunakan kalimat Al-Quran sebagai omongan kita. Contoh, kena tak dengar-dengar urang wo di Arab anjir bahasa Arab. Goknyan hana gitu hawole. Akibu gehe ya wa Arab ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk saya jalan yang lurus. Apakah boleh seperti ini? Adab Al-Quran tidak boleh, haram hukumnya. Lanjut. Ya, lanjut. Bisa tanya dengar terus jamai. Assalamualaikum. Kita dalam rumah. Waalaikumsalam. Udkhuluha bisalamin aminin. Takut. Masuklah kamu dengan selamat. Kita baca Al-Quran, tapi kita perintahkan dia masuk dengan bahasa itu. Dalam adab baca Al-Quran, haram hukumnya mempermain-main bahasa Al-Quran. Begitu mulia Al-Quranul Karim. Kenapa Lailatul Qadar digandakan sampai 1000 bulan 1 malam? Karena malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali suci. Kitab ini kitab suci. Orang berhadas tidak boleh. Ada 3 yang suci-suci dalam Islam. Nyona iya 2 ni. Golong dah pegang apa kagrah ada. Oh panitia.
Bulan Ramadan bulan suci. Ya, terima kasih. Iji menjejep ia teradeng na doa. Ente ni pegah dengku je ia teradeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad syaraba qa'iman wa qa'ida. Nyan doa jeb ia teradeng. Kalau ijazah melanyo namai. Karena kepegah dalam kitab Tibbun Nabawi, orang yang minum sambil berdiri itu bahaya. Bahaya. Bahayanya air itu tidak akan turun sampai ke bawah, bahkan ke ginjal. Baru hilang bahaya itu baca doa tadi. Ya, jadinya serius. Punya hanjut nafai, besok balik ke Belang Panjang. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bulan suci. Beda dengan bulan Rabiul Awal. Dalam bulan suci, makanan halal nggak boleh makan. Padahal kita punya sendiri. Minuman halal tidak boleh minum. Istri halal tidak boleh campur. Bulan suci. Yang kedua, tanah suci, tanah haram. Itu tanah suci tidak boleh dibawa kampung. Ada jamaah umrah kemarin, bawa sikit tanah haram ke kampung, keberkahan kepegah, kecok tanah sabocak, culok lang kopol, upor kenang. Haram hukumnya, dan wajib kembalikan ke sana. Ya, wajib peik pesawat lom tanahnya muyupor pasat. Jadi barata kakak kebetulan na rombongan lain jak bulian baru, kakak kirim lah balik. Salah takat. Fikir katnya dia cok berkat pada tanah haram ni. Tidak boleh cabut tumbuh-tumbuhan, tidak boleh memburu binatang, tidak boleh ambil tanah haram itu bawa. Bahkan ada satu pendapat tanah halal tidak boleh dibawa ke tanah haram, apalagi tanah haram dibawa ke tanah halal. Yang ketiga, kitab suci tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas. Baca aja kan, menyahadas ubud, hadas rayu baca-baca aja. Pegang tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-Quran andai kata diturunkan di atas gunung, kata Allah, la ra'aitahu khashi'a. Lau anzalna hadzal Qur'ana la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung dan diberi pemahaman oleh Allah kepada gunung untuk memahami Al-Quran, la ra'aitahu khashi'a. Sungguh kamu melihat gunung itu khusyuk, tunduk, mutasaddi'a, takut, min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Seandainya Quran geputeun ku gunung, mutetet gunung, ya pucat, ya ke Allah. Maka Al-Quran disuruh oleh Allah untuk tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu tidak bertadabbur? Putra tadabburnya. Ate tak baca, tak paham, tak fikir, putra dengan kepegangan. Satu ayat tadabbur baca Al-Quran lebih afdal daripada 10 kali khatam tidak tadabbur. Tak baca Quran tajam-tajam,
hana tapi ke putranya. Nah, ulun tidak baca sabah ayat ulang. So good. Masih bagus dia yang satu ayat. Ada sahabat Rasulullah setengah malam dia habiskan waktu hanya karena membaca wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Gulang lelong. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun sampai subuh. Sambil dia menangis karena dia berpikir wamtazul yauma. Hari akhirat Allah mengatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang buruk, wahai orang-orang yang jahat, wamtazul yauma, pisah hari ini, pisah. Umengkleh roju. Yang buruk-buruk akai, yang maksiat, yang kafir, yang juhud, yang pajuh riba, pengkleh roju. Biar tapat-tapat lagi dia. Dia bertadabur. Pururo kuinau. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ketika Allah berfirman nanti hari akhirat, wahai orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa, jangan lagi kamu bercampur lawa, ngauru-urenggot, pisah wakah juga deh sama dumpo. Muroro de kedeh mandu. Ngiang le atua atua plus this draw ngiang le umai draw kunanya hanjel le kunyampuro kuinau peh gede juga. Jadi dia berpikir wamtazul yauma ayyuhal mujrimun wamtazul yauma sampai subuh ayat-ayat itu terus diulang sambil menangis. Takut-takut roh long, takut-takut roh long, punya roh long. Ini namanya tadabbur. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu, pelihara anakmu nara dari panas api neraka. Coba tadabbur. Tadu tapi ke ya ayyuhalladzina pelihara diri kata kaplara draw ke beru lapui kaplara draw ke beru lapui. Allah mengatakan kaplara draw ke beru langapui. Puak kalau bubuk laweknya. Babi ni hapui saya saja kalau main. Kan begitu makna tadabbur. Banyak orang yang sudah saya bohongin. Banyak tetangga yang sudah saya dakiti. Banyak utang yang tidak saya bayar. Ada harta orang yang sudah saya makan. Saya jualan, saya tipu terus menerus. Berarti saya bermain terus di pinggir api. Amfusakum. Hai hambalun, kaplarhadro ke, kajagadro ke. Baru ditambah lagi wa ahlikum, jaga purmoh. Yang purmoh boh sapo jaga kan. Belam neraka. Jaga anu. Itu kalau kita tadabbur baru kita sadar. Rupanya bodro kulaweknya bagian bineh hapui saja. Nah, ini yang dimaksud dengan tadabbur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Anas, apa kata Rasul? Ya bunayya, wahai anakku. Ya bahasa katanya wahainya, la taghfal anil Quran. Kamu jangan lalai dari bacaan Al-Quran.
Idza asbahta wa idza amsaita, apabila kamu subuh dan apabila kamu petang. Uro bek tua Quran, malam bek tua Quran. Uro liu subuh baca melimang ayat. Haji dah depu katanya karat. Mandum dum karat. Asai kali dah semayang subuh katingat ke peluang bunga. Asai kali dah semayang subuh katingat tayarah motor, tayarah Honda. Asai lihat dah semayang subuh katingat tayar sena liung, tingat dah sibu bak bungong. Tapi paling kurang 5 ayat kamu rumpak dah. 5 ayat. Ba'da subuh. Ba'da isya 5 ayat. Memang lihat dah semayang isya jika tingat ke espresso. Sangar macam lah uled. Tapi 5 ayat macam. Subuh 5, malam 5. Tiap hari. Idza asbahta wa idza amsaita. Apabila kamu subuh dan apabila kamu petang. Fa innal Qur'ana yuhyil qalbal maut. Karena Al-Qur'an itu bisa menghidupkan hati yang mati. Hati dia yo. Tiurau saboh dasya, saboh metitik hitam dalam hati. Kata Imam Ghazali, hati kita ini seperti cermin. Ketika kita bermaksiat, satu noda hitam, metitik hitam saboh. Kalau satu hari satu tahun 360 hari. Berarti dosa kita 1 tahun 360 buah. Nyamanya saboh surau. Ler tu 60 boh titun, ler tu 60 boh titik, bak hati dia tam hitam. Mana udep tu 50 tahun kak? Padu meribe boh titik. Nyantu rosa boh. Dah cangam purmo. Dah cangane, dah cangam mak, dah cangam ya, dah cangam mertua. Dah cangam apa? Dah cangam ada. Dosa ngane kemun. Masya Allah. Kalau ada dosa 1 hari 10 dosa, berarti 1 tahun 3.600 dosa. Padum puluh dong kau udep deh. Al-Quran yang bisa membersihkan hati kita itu. Fa innal Qur'ana yuhyil qalban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Al-Quran itu bisa mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa anak-anak kita nakal hari ini? Karena mereka sudah jauh dengan Al-Quran. Kita baca dalam media. Mahasiswa tahun kemarin ikut tes. 80% remaja lulus SMA tidak bisa baca Quran. Sepone kan anak kita. Cucu siapa itu? Cucu kita. Keponakan siapa? Keponakan kita. 80% anak mian handai baca Quran. Berarti jauh mereka dengan Al-Quran. Kenapa jauh? Ya, karena yang seniornya di rumah juga jauh. Yang senior di rumahnya siapa? Ya kita. Tanya ngopi, jari ngang Quran. Quran hanya untuk puya-puya jin mendang. Berdua di atas mari batago rumah ya ini ada berdua Quran. Pakai baik tak memburung ke nora. Kita tidak pernah baca Quran. Anak kita tidak pernah mendengar kita baca Quran. Lucu memang. Hayu katanya. Anak dia rumah, dia urut, dia malam, tidak pernah dia ketemu ayahnya sedang baca Quran. Masya Allah. Bagaimana kita orang Islam? Rasulullah mengatakan, asfarul buyuti baitun safarun min kitabillah.
Rumah yang paling buruk di dunia ini, yang paling jahat di dunia ini, rumah yang di dalamnya tidak pernah baca kitab Allah. Hantum buat Quran lah rumahnya. Melimang bahaya hantum. Mutun hana buat Quran. Purumah hana buat Quran. Ayah hana buat Quran. Anu, Masya Allah. Berapa orang remaja kita yang ada di balai-balai pengajian? Coba kita pit mata. Kalau di kota Luk Sumawai ini, pit boh kecamatan, ada remaja 20.000 orang. SMP SMA. Andaikan misal tadi kedi mungkin bahkan lebih. 20.000 anak-anak remaja di kota Luk Sumawai, 4 kecamatan. Hitung saja berapa ribu ada di rumah-rumah balai pengajian, di pondok-pondok pesantren. Kalau ada di pondok pesantren, di rumah balai-balai pengajian, di tempat-tempat tahfidz barang 5.000 orang, berarti ada 15.000 lagi remaja yang hana dengan Al-Quran, yang berkeliaran tiap malam. Maka terjadilah berbagai macam kejahatan remaja. Kenapa? Karena mereka sudah ada tidak bimbingan Al-Quran. Hana lito dengan Quran. Itanya opi menancit. Kalau di kota Luk Sumawai ini ada rumah penduduk 50.000 rumah. Kalau ada baca Al-Quran 10.000 rumah, berarti ada 40.000 rumah lagi yang tidak pernah baca Al-Quran. Pakiban taharap bumakmu demai dewa. Ini malam peringatan nuzul Al-Quran. Coba kita evaluasi. Rumah tanya wana atau pernah baca Al-Quran? Anak-anak kita pernahkah mendengar bacaan Al-Quran orang tuanya? Jangan yang pernah didengar antara mak ngayah tapi di ma laki talua dia kapreh hilai. Yang naik dengar rumah. Punya lagi-lagi nya ono cire ku gede kapreh hilai kapreh ke gedang kutu melain le. Yang kenyan yang didengar terus oleh anak. Tiap hari didengar itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Zayyinu buyutakum bil Quran. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran Al-Karim. Nyo kenyau yang kepegah le Nabi. Bek kapegat rumah ku kubu. Jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Tok tidur aja. Ditanya rumah ke jerat tidak pegot. Saya ke malam bismika Allahumma ahya wa amut. Nyampi menyana. Mahan di tengah mupat. Pegah ke kecil, pegah ke tuha pegat, pegah ke dongkui mau peluk dengan. Tidur ngantuk dalam keadaan mengumpat maksiat kepada Allah. Menyemati maksiat anam tu maitkeun. Astagfirullah kamati. Be mupat tengah kena meratib. Kadang cihanai gisali nyawangnya kata teme meratib. Nyokan. Memang hana bere. Tak lu BLT kalau nyai pengon tu. Nyang rumah. Pegah. Pluk dengan nyan gekeun dengan dalam bermaksiat kepada Allah. Jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Benar semayang, benar baca Quran, benar meselawat, benar meratib, benar berzikir. Orang positif hitamang dalam rumah. Kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadis, salatur rajuli fil baiti khairun min salati fil masjid. Illal maktubah. Laki-laki lebih bagus salat di rumah daripada salat di masjid, terkecuali salat 5 waktu.
Salat 5 waktu lebih baik di masjid. Salat sunat di rumah. Puau rumah. Nabi bak bineh masjid rumah. Rumah ke semayangan. Kenapa? Supaya aura positif itu masuk ke rumah. Kita balik dari luar. Wow, rumah ide semayang. Bantawoi masjid, iulah nak tanya, ayah ke semayang. Kali nak semayang masjid ayahnya, kali. Tapi ini aku semayang lah. Nak kawin kah? Ya. Pertama dilihat oleh istri ketika kita pulang. Pertama dilihat oleh anak ketika kita pulang, kita salat Allahu Akbar. 2 rakaat kan? Enggak lama. Nyokot, begitu tawa bobu. Pungkut. Pegang kopi keluk. Beliau tataka. Pun kan laju, perintah-perintah laju. Jadi begitu didengar oleh anak, begitu ayah pulang, cik empun laju laki kan. Nah, inilah kadang-kadang kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi kita manusia, petunjuk bagi kita orang yang takwa. Sebagai penutup ceramah hari ini, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan? Perhatikan ayat 183. Allah perintah puasa. La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang takwa. Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan diturun Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk. Artinya apa? Seolah-olah Allah mengatakan, hai hambaku, puasalah bulan Ramadan. Bacalah dalam bulan Ramadan itu kitabku Al-Quran. Karena Al-Quran kuturunkan sengaja dalam bulan Ramadan. Supaya kamu jangan lalai dengan yang lain. Lalaikan diri dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan itu beda pelalero dengan sekak, dengan cabang, dengan ludo, dengan halma, dengan putra yang TikTok, putra pulau Kromi, orang Kromi. Latu-latu. Tapi bimbangkan diri dengan Al-Quran. Baca-baca mendang. Dia tengok tak ju. Jaga. Ramuka tu semayang baca alam. Tengok kalian baca alam. Kan tidak capek. Dan harus kita ketahui bahwa nur ma'rifah itu masuk melalui Al-Quran. Al-Quran. Nur ma'rifahnya penting. Penting. Yang terminated. Terminated sampai 60 minit dia dapat. Ya. Nur ma'rifah penting. Penting. Kenapa penting? Supaya kita mengenal diri kita dan mengenal Allah. Jangan salah kaprah. Sabtu kemarin dalam pelajaran kita ada jangan ambil alih kewenangan Allah. Akibat daripada tidak ada nur ma'rifah. Kadang-kadang kita lupa, bisa itu. Kalau Rasul diingatkan oleh Allah, kalau kita enggak ada yang ingatkan. Nabi Ibrahim tiap malam itu dinaikkan ke langit. Bukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah. Tiap malam ke ulangin oleh malaikat. Balangit pertama. Nabi Ibrahim melihat ke dunia. Kalian tu
yang mezina, yang pohgob, yang cuma-cua. Macam-macam kalian. Gekul Nabi Ibrahim. Ya Allah, ahlikhum. Ya Allah, nepu kemah ke dia. Ini putrai berlaku. Kada yang menjudi ke dia. Ahlikhum ya Allah, nepu kemah je. Kuto buma-buma dah. Nabi Ibrahim keterimang doa kam mati awak menjudi. Gengi yang tengah je semupa. Allah ma'alikhum ya Allah ipai dikai mulai nepu mati ke dia. Kagak mati lah Allah. Malam besok lagi. Kagak urang Madinah kagak takat lau. Kagak mati lau. Malam besok lagi. 3 malam berturut-turut. Gekul ya Allah. Ibrahim. Puakai kah. Yang menyalaginya. Ikah kuterimang doa. Menyakah kamu doa. Pasti kuterimang. Baik kamu doa. Abeh urangnya. Itu hambaku. Hambaku hai Ibrahim. Bukan hamba kamu. Aku yang menciptakan manusia itu. Jika aku hendak, aku azab. Jika aku hendak, aku ampun. Jika aku hendak, aku beri hidayah. Aku beri taubat dia. Kok kamu berdoa mati dia? Kabeh hurang. Lihat aku pegang. Lihat kamu berdoa mati kah? Ya. Kamu tahu Ibrahim. Kadang-kadang ketika dia mau mati dia bertaubat. Kamu tahu Ibrahim. Kadang-kadang dalam sulbi dia nanti akan lahir orang yang menyembahku. Memang je pancuri kadang dalam sulbi pancuri lahir dengku. Benar dentean. Nah, kena je datang yang ya hai anak dia lek anak ke dengku. Waplo put je mabuk. Kerana hidayah nyampi lucu je. Memang begitulah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nur ma'rifah. Jangan cepat kali kita kutuk orang lain padahal kita tidak sadar kita ini banyak kesalahan dengan Allah. Nyok yang geken nur ma'rifah ini mengenal Allah dan mengenal diri kita sehingga kita tidak gegabah di dalam sesuatu menjalankan kehidupan ini. Inilah inti daripada nuzul Al-Quran malam ini. Semoga kita semua ini diberikan taufik oleh Allah untuk bisa kita membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai keseharian kita di dalam bacaan. Hantar tu melo Quran tak baca baik talop. Baik talop dan tajak umon dan tajak tungi semayang. Hantar tu baca Quran. Lu tak gaduh. Baik tak baik talop Quran. Tak baca yang kaji tu. Mayang kaji tak atas dengku kagak atas ke mana baga teman oh nanjut tu. Uluhu yang najil lu nyampi atas lu dengar bahasa Madiyah tu nuju gob. Jeut yang penting nak baca. Uronyo pe kuluhu singah pe kuluhu terus tu poje. Kadang tu oh nak mesti 10 tahun kuluhu tengah ka kuluha tu mah. Jadi itu Al-Quran yang kita jadikan sebagai bacaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya bahwa mari kita tanam cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Mari kita budayakan bacaan Quran di rumah-rumah kita. Dan mari kita amalkan apa yang kita dapat di dalam bacaan kita sehari-hari. Demikian mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.